Pemirsa, stres karena terlilit hutang judi online. Seorang anak di Gunung Kidul, Yogyakarta tidak sengaja membakar rumah milik orang tuanya. Kejadian ini setelah pelaku kesal tidak dipinjami uang oleh orang tuanya. Kebakaran rumah di Desa Mertelu, Gunung Kidul, Yogyakarta karena permasalahan judi online pada Selasa malam viral di media sosial. Kejadian berawal ketika pelaku Suryanto terlilit hutang akibat bermain judi online sebesar 2 juta rupiah. Karena tidak diberi uang pinjaman oleh orang tuanya, pelaku yang kesal dan stres menendang tungku masak yang masih menyala, kemudian pergi tidur. Naas, api dari tungku menyambar daun kelapa hingga menyebabkan rumah beserta kandang di rumahnya terbakar. Setelah dilakukan mediasi, sang anak mengaku kilaf dan meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran terjadi. Atas nama pribadi, memohon maaf atas kejadian kemarin sore dengan sebesar-besarnya. Atas kekhilafan dan kesalahan saya telah membuat kekacauan. Setelah tertendang itu mungkin ada apinya yang ke tempat daun atau daun kelapa dan padi itu, dia tidur. Karena dia marah, tidur. Begitu tidur, tahu-tahu masyarakat sudah banyak yang datang di situ, rumahnya terbakar. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ruang kelas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cikande, Kabupaten Serang, Banten mengalami kerusakan parah hingga ambruk di bagian atapnya. Ambruknya 2 ruang kelas diduga karena bangunan sudah rapuh hingga tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Seperti inilah kondisi 2 ruang kelas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cikande, Kabupaten Serang yang kondisinya rusak dan mengkhawatirkan. Terlihat langit ruang kelas sudah pecah dan bolong sehingga mengancam keselamatan siswa saat belajar. Selain itu, 2 ruang kelas ambruk karena diduga tidak mampu menopang beban bangunan yang atapnya terbuat dari genteng dengan kerangka kayu balok yang sudah rapuh. Keadaan ruang kelas lainnya yang pintu dan daun jendela yang sudah copot membuat salah satu siswa tidak nyaman untuk belajar karena khawatir ambruk jika tidak cepat direnovasi. Yang bolong-bolong di atas itu nyaman nggak itu? Enggak. Nggak nyaman? Iya. Kenapa? Ini banyak sih itu hewan cicak kayak apa yang lewat. Di atas? Takut roboh nggak itu? Iya, takut roboh juga. Terus pengennya sekolahnya diapain? Dibagusin. Diapain itu? Bagusin, direnov. Direnov. 2021-22 udah mulai itu, udah mulai lapuk ya yang bagian atas. Akhirnya di bulan Agustus September itu sekolah kita dikosongkan. Karena P5 itu Agustus September kalau tidak salah, itu anak udah dipakai lagi digabung sekolahnya atau memakai ruang perpus. Pihak sekolah berharap adanya perbaikan dari dinas terkait agar para siswa dan guru dapat nyaman saat kegiatan belajar mengajar. Dari Serang, Banten, Maesa Apriani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan sejumlah saksi dan ahli dalam lanjutan sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat hari Rabu. Selain 3 saksi fakta, kuasa hukum juga mendatangkan 3 saksi ahli, di antaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Sidang keempat peninjauan kembali Saka Tatal digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu siang. Saka Tatal sebagai pemohon tiba bersama kuasa hukumnya serta sejumlah saksi fakta, diantaranya Dedi Mulyadi, Teguh, dan Marwan. Selain 3 saksi fakta, kuasa hukum juga mendatangkan 3 saksi ahli, diantaranya mantan Kabareskrim Susno Duaji, Reza Indra, dan Dr. Budi. Ketiganya sudah berada di ruang sidang dan akan memberikan kesaksian setelah 3 saksi fakta tuntas memberikan keterangan. Salah satu saksi fakta yang hadir kubu Saka Tatal, Teguh Wijaya, mengatakan dirinya mencantumkan nama Saka di BAP kasus Vina atas arahan penyidik. Ia pun membenarkan Saka Tatal tidak ada di lokasi saat kejadian. Kenapa di BAP ada nama Saka? Teguh juga nggak tahu tuh. Kamu diarahkan? Nggak nyebut nama Saka, Teguh juga. Yang kamu cabut BAP-nya apa? Yang kamu cabut tentang Saka, keterangan tersebut?
Ya yang itu dihilangin nama Saka. Artinya Saka tidak ada. Iya tidak ada. Kenapa Teguh mengatakan ada? Karena dipaksa, karena disiksa, atau karena diarahkan? Karena diarahkan Siapa yang mengarahkan? penyidik. Soalnya waktu itu kan Teguh tetap kekeh bahwa di situ tuh tidak ada Saka. Sementara itu, ahli forensik Reza Indragiri menjelaskan bahwa jika benar Ibtu Rudiana menyampaikan laporan palsu, terlibat penganiayaan terhadap terperiksa dan mengalami konflik kepentingan, maka Ibtu Rudiana telah melanggar kode etik profesi Polri. Kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Kuasa hukum Saka Tatal Krisna Murti dan Farhad Abbas yakin jika peristiwa kematian Vina dan Eki pada Agustus 2016 merupakan kecelakaan lalu lintas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno turut hadir dalam penutupan Mukernas Partai Perindo di iNews Tower. Dalam sambutannya, Sandiaga mengajak para kader Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir dalam acara penutupan Mukernas Partai Perindo. Ia pun mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dan berbicara di hadapan para anggota legislatif Partai Perindo. Anies mengajak para legislator terpilih dari Partai Perindo untuk bisa mengkritisi, mengawasi, hingga memperkaya kebijakan pemerintah agar kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berbicara di hadapan para anggota legislatif terpilih Perindo yang nantinya akan bertugas di seluruh Indonesia. Tadi saya menyampaikan pengalaman terkait dengan hubungan eksekutif dan legislatif dan bagaimana bisa bekerja bersama agar di satu sisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh eksekutif itu bisa diawasi, bisa diperkaya, bisa dikritisi agar menjadi lebih baik. Selain Anies, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir dalam musyawarah kerja nasional Mukernas Partai Perindo. Dalam kesempatan ini, Sandiaga mengaku menunggu kontribusi Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, sesuai dengan tagline transformasi bangkit sejahterakan Indonesia, kita sangat menunggu peran dan dorongan kontribusi Perindo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Partai Perindo mengadakan musyawarah kerja nasional di tanggal 29 hingga 31 Juli. Di hari terakhir Mukernas, dilaksanakan pula sidang pleno yang akan membahas penataan untuk kemajuan partai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yari Tanu Sudibyo menunjuk Angela Tanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Partai Perindo menggantikan dirinya. Angela ditunjuk sebagai Ketua Umum bersamaan dengan penutupan Mukernas Partai Perindo. Jadi artinya sukses tidak tergantung dari berapa lama kita berusaha. Sukses tergantung dari ketepatan strategi yang kita lakukan dan implementasinya. Ini yang saya garis bawahi, jadi saya himbau kawan-kawan nanti pulang semua tetap semangat. Setuju? Bersama ini saya juga akan mengumumkan bagian daripada transformasi itu. Yaitu saya akan menugaskan Mbak Angela Tanu Sudibyo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo.
Perindo. Kita berikan tepuk tangan. Setuju? Karena Mbak Angel ini masih muda. Usia 37 tahun, lahir tahun 87, generasi milenial, dan seharusnya mampu berkomunikasi dengan gaya bahasa yang sama dengan para generasi muda lainnya. Ya, saya tetap akan di partai sebagai Ketua Majelis Persatuan Partai untuk mengayomi semuanya. Setuju? Setuju. Saya sudah minta izin kepada Ketua Umum kami, Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, untuk hadir pada acara Mukernas, penutupan Mukernas Perindo pada hari ini. Beliau yang pada saat ini sedang tugas di luar negeri menyampaikan salam hangat kepada kawan-kawan dari Partai Perindo dan mengucapkan selamat atas Mukernas yang pada saat ini sudah dilakukan, dan nanti saya akan laporkan bahwa pada Mukernas Perindo pada hari ini telah terjadi suatu peristiwa bersejarah di mana terjadi transformasi untuk kebesaran, kemajuan Partai Perindo ke depan dalam rangka perjuangan mengisi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pemirsa, hujan gol terjadi pada pekan ke-21 Liga Futsal Profesional 2023-2024 yang berlangsung di Gor Pancasila, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Black Steel FC, BTS FC, Favage Banua dan Unggul FC berhasil membabat habis para lawannya dengan skor telak. Pertandingan pertama Liga Futsal Profesional 2023-2024 mempertemukan tim Futsal Halus FC melawan Bintang Timur Surabaya. Jual beli serangan tersaji dalam laga ini, namun De Fortuna masih berada di pihak Bintang Timur Surabaya yang menyudahi perlawanan Halus FC dengan skor 4-0. Pada laga kedua, Moncong Bolo keok dari Black Steel FC. Tim asal Papua itu memang sudah bisa merepotkan sejak awal dan mampu membekuk Moncong Bolo dengan skor 10-2. Di laga ketiga, giliran Favage Banua yang tampil percaya diri dan mampu mengatasi perlawanan Pendekar United dengan mudah. Favage Banua mampu mengontrol permainan dan menang dengan skor 5-2. Di pertandingan keempat, Kinantan FC berhadapan dengan Unggul FC. Unggul FC langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan mampu menyudahi pertandingan dengan skor telak 6-2. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ainus melaporkan. Pemirsa, jika Anda suka bertualang dan juga aktivitas menantang, kurang lengkap rasanya jika belum menikmati keseruan bermain off-road di sirkuit terbaik se-Asia di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan yang cukup memacu adrenalin ini dilakukan Albert Sultan dan Vina Philip bersama komunitas Jeep Pangkal Pinang. Yoi Tradikers, mengawali perjalanan dari jantung kota Pangkal Pinang, ini dia nih partner-partner gokil yang bakal nemenin kita di perjalanan kali ini. Sekarang kita bersama dengan komunitas Jeep Pangkal Pinang. Ya betul banget, dan sekarang kita sudah berkumpul di sini rame-rame mau touring bareng. Yoi, lu lihat aja mobil-mobilnya. Ini udah siap mau diapain aja, mau kebalik, mau juga terserah lu mau ngapain. 1, 2, 3, salam off-road! Lokasi yang bakal kita jajal kali ini bukan tempat sembarangan Tradikers. Katanya nih, trek buatan seluas 25 hektar ini merupakan sirkuit dengan kualitas terbaik di Asia. Waduh, cakep! Adventure itu harus banyak variasinya. Kalau biasanya ngejajal off-road di trek alami, sekarang gue dan Vina coba bermanuver di trek buatan. Yang jelas,
Sensasi adrenalinnya gak kalah seru Tradikers. Untungnya arahan dari Om Popeye, navigator gue, oke punya dong. Wow, Tradikers sumpah gak pernah balap, ini baru pertama kali megang mobil kayak gini ya bang. Gue udah siap nih, pakai tunggangan baru. Semoga aja nasib lo nggak apes lagi kayak barusan ya, Bern. Semangat! Kedalaman air ditambah derasnya hujan yang turun bikin game ini lebih menantang. Alhasil, hampir seluruh badan gue basah nih, Tradikers. Yeay, akhirnya berhasil. Emang seru abis nih Tradikers. Jadi tadi gue nggak tahu di sini ada lubang gede banget, tadi gue ngambilnya kekencengan. Mesti ditarik. Siap. Aduh, saking dalamnya nih terjebak dalam lumpur, mobil gue sampai mesti ditarik sama 3 mobil nih Tradikers. Salut ya sama solidaritasnya.